Hah? Ayo mas, kita anu aja. Kasihan anak ini. Ini Agung nih. Itu mau diapain? Tanya-tanya lagi ya. Enggak, ini punya dia. Nah, ada ini. Sarip. Sarip. Buka Jan. Alas. Asian. Jan, cepat. Buka. Biar kita anu dulu ini, biar Mas Agungnya sama yang lain ikut anuin ya. Pokoknya gila banget nih Joy, energinya sangat kuat banget. Aduh, pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel WB Talk with Podcast. Malam ini kita jam 9:30. Wah kan, jam 9:30 ini nih. Karena tadi juga sebelumnya ada podcast, jadi karena saya nggak ganti baju ya. Nah, jadi kalau teman-teman ngeliat konten sebelumnya saya masih pakai baju ini karena dalam satu malam ini kita 2 kali podcast, kejar jam tayang. Oh anjay. Bukan itu, kayak udah kayak sinetron live stream, sinetron streaming yang tiap hari tayangnya tuh. Jadi malam ini kita kedatangan teman-teman dari channel YouTube Tuyul Miskin. Kenapa saya undang? Nah, kan jadi ada pertanyaan kan? Anda tanya. Karena ada beberapa kesempatan setiap teman-teman dari Tuyul Miskin ini bikin konten, pasti ada komentar-komentar dari teman-teman yang menonton. Itu beragam ya, beragam dalam artian itu ada yang nanya ini apa ini, begitulah. Jadi kalau teman-teman di sana ngeliat, Tuyul Miskin ini adalah channel yang kontennya tentang penelusuran, ya bukan mencari makhluk halus, tidak, cuman lebih kayak ke apa ya, mengungkap misteri lah yang berkaitan dengan hal yang seperti itu. Oke. Sebelum kita podcast ini, kayaknya juga terima kasih sekali buat Ventela Borneo ID yang sudah mensupport channel WB Talk with Podcast ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang pengen beli sepatu Ventela, Patrobas atau segala macam. Linknya di deskripsi, ada di situ. Instagramnya namanya ALR ID. Nah, di situ ya teman bisa kepo-kepo apa aja tuh yang ada di situ. Oke. Terima kasih nih. Sebelum kita podcast, kayaknya kita ini deh, perkenalan diri nih. Oke, siap. Silahkan dari teman-teman Tuyul Miskin ini memperkenalkan diri satu persatu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abe. Saya dari channel Tuyul Miskin, dan ini dari tim saya juga. Oke, mungkin perkenalkan diri sendiri aja. Siapa? Oke, nama saya Rozan Ibrasyagani dari tim Tuyul Miskin. Ya. Nama saya Guntur Handoko dari tim Tuyul Miskin. Iya, gitu. Tuh, jadi teman-teman yang di Tuyul Miskin ini terwakilkan ada 3 orang. Karena sebenarnya banyak ya. Ya, ada banyak. Nah, karena ini apa, studio saya ini sangat miniatur sekali. Maksudnya space-nya tidak terlalu besar. Jadi hanya perwakilan dari mereka aja yang mampir ke sini buat ya ngobrol santai lah sama WB Talk with Podcast di sini. Oke, sebelum kita podcast lebih dalam, ngobrol santai lah yang lebih dalam, kayaknya kita intro dulu aja. Let's go the podcast. Sehat nih? Ya, alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang? Kalau pribadi saya, untuk kesibukan sehari-hari itu saya mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih kesibukan atau kerjaan saya sehari-hari ya. Saya maksudnya kerjanya itu sebagai teknisi handphone. Iya. Jadi saya buka tempat servis handphone gitu. Di mana tuh? Itu di Sungai Rangit SP5. Oh, jauh nih berarti. Jauh banget. Kirain kemarin bengkel motor.
Ya sebelumnya bengkel motor saya. Oh, Bengkel motor itu udah bosan sih, maksudnya bengkel motor ini kan berhubungan dengan fisik, ibaratkan dan fisik lah. Jadi lebih banyak menggunakan fisik. Tenaga ya, tenaga terus mungkin kotor kayak gitu kan. Saya 5 tahun itu ini disebutkan nggak apa-apa ya. Jadi saya jadi mekanik di dealer Yamaha itu udah lama banget itu, sudah 5 tahun lebih lah. Gitu. Jadi saya merantau selama 5 tahun lebih lah itu. Jadi dapat pengalaman. Jadi ada tuh peribahasa kata-kata kerja cerdas itulah ibaratnya gitu. Tanpa kita pakai fisik atau keringat Tidak terlalu mengeluarkan energi terlalu banyak. Kita bisa menghasilkan duit juga dari situ gitu. Nah, jadi servis HP ini memang kita cuman duduk kerja depan ya solder segala apa, cuman ini yang dipakai otak yang terkuras sih. Ya mungkin itu aja tuh. Oke, sama ada satu teman di depan sini karena ini nggak cukup, jadi temannya di belakang. Bisa dengar suaranya? Halo guys. Nah, ya. Itu Oke. suaranya. Karena nggak kita ajak karena ini ya, bajunya beda sendiri. Ya. Warnanya agak marun ya. Di sini kan putih. Oke. Kita ngobrol santai aja Ya, nih. oke, siap. Silakan yang mau. Ini kita nyoklat aja ya kan di sini. Iya. Mau nyoklat, mau ngerokok. Jangan lupa ngopi ya, untuk hari ini. Karena coklat ini minum ya. Dari bilangnya kopi. Oh, lainnya nyoklat ya. Sorry. Aneh sekali ini. Oke. Ini kan kita ini ya saya akan pertanyaannya sih banyaknya dari sini nih. Pertanyaan banyak dari sini. Oke, sekarang saya akan coba buka. Namanya Tuyul Miskin kan? Iya, Tuyul Miskin. Tuyul Miskin. Ya, enjoy. Oke. Udah ada 147 video. Iya. Nah, yang di sini itu ada mancing, vlog, kuliner, sama sosial. Nah, tapi entah kenapa akhir-akhir ini yang saya lihat di situ adalah ada muncul playlist baru tuh, Jejak Tuyul Explore, sama apa lagi tuh? Ya itu aja Itu kayaknya. aja. Nah, Konten baru sih. konten baru. Itu malah jauh dari kata yang namanya apa tadi ini? Mancing, ngevlog, kuliner, dan sosial. sosial. Nah, di channel baru. Why gitu? Malah kontennya ke Horor ya. horor nih. Iya. Kita ambil kata sederhananya horor. Horor aja. Nah, apa tuh? Bisa dijawab nih salah satunya. Oke. Jadi gini, memang awalnya saya berkembang di Tuyul Miskin itu dari konten mancing, terus ngevlog, kuliner, dan sosial ya, gitu. Jadi beberapa bulan ke belakang kemarin itu karena mungkin cuaca tidak mendukung nih untuk mancing kayak gitu. Jadi saya udah persiapan pengen mancing nih, udah siap nih. Tiba-tiba hujan kayak gitu. Nah, terus mau mancing, udah siap ke lokasi, tahu-tahu di situ udah nggak ada ikan ya. Mau mancing jauh ya modal besar pastinya. Kan gitu. Dan yang kedua pengen konten kuliner nih. Nah, jadi pas kebetulan saya pengen bikin konten kuliner itu kan kemarin sempat tuh waktu PSBB ya. Jadi banyak toko-toko yang maksudnya tempat kuliner yang tutup ya. Nah, tempat kuliner yang tutup. Jadi mungkin itu satu sisi kendala juga buat saya juga kemarin. Nah, jadi saya bingung nih. Aduh, apa buat mengisi konten di Tuyul Miskin ini. Nah, jadi ini kita ceritakan awal mula kok bisa ke horor ya. Jadi waktu malam hari saya kan pulang nih ke Pangkalambun dari Sungai Rangit itu pulang karena ada acara lah di rumah. Terus adik saya dengan teman-temannya pada ngumpul tuh, pada rame-rame. Jadi malam itu sekitar jam 11 apa jam berapa itu? Jam 12-an ya, jam 11-an sekitar segitu. Nah, jadi kok rame-rame ngumpul ngapain nih? Jadi kepo dong gitu. Dari mana? Nah, kan gitu. Dari explore katanya. Loh, explore apa nih? Nah, jadi kan explore dari tempat ini katanya kan gitu.
apa yang kalian cari, nah gitu loh. Yang enggak mau ngelihat sosok-sosok seperti makhluk-makhluk astral seperti itu ya kan. Oke. Nah jadi loh ngapain kataku kan. Nah terus dari situlah aku mikir kayaknya nih, dan aku juga dulunya sempat suka juga sih dengan dunia seperti itu, suka gitu loh. Jadi ada ketertarikan ke dunia yang seperti itu, konsep yang seperti itu. Nah jadi saya ajak nih malam waktu saya ada turun lagi ke Pangkalan Bun, tolong Dek panggil teman-temannya, pengen ngobrol nih. Pengen ngobrol. Jadi di positifnya, jadi gini loh, saya mengumpulkan anak-anak itu. Jadi sebenarnya ngerekrut mereka dalam arti memberikan jalan mereka ke hal yang benar gitu loh. Karena yang saya dapat itu dari mereka ini masih nggak terarah gitu loh, nggak jelas. Contoh nih, dia ngeksplor ke suatu rumah, ke gedung atau ke hutan atau kemana kayak gitu, dan di situ pun tanpa ada izin warga setempat atau apa. Nah, jadi kenapa saya rekrut itu, kita bikin konsep yang jelas. Kita konsep yang jelas dalam arti kita pengen ngeksplor ke suatu tempat itu, kita harus izin yang punya tanah di situ. Contoh nih, punya bangunan lah ya. Punya bangunan itu kita izin dulu. Terus kita izin RT, kita izin ke warga-warga juga bahwasanya kami di sini pengen bikin konten, bikin bikin video buat nanti kita publikasikan. Nah, dengan bertema horor. Nah, gitu. Dan alhamdulillah mereka setuju dengan apa yang saya maksud itu. Nah, saya jelaskan, ternyata mereka itu sangat tertarik dengan apa yang konsep saya bikin gitu. Nah, jadi pertama kali kita coba dulu nih, kita buat video itu, alhamdulillah mereka ngerasa nyaman, ngerasa cocok, dan saya juga ngerasa enak. Dan yang terpenting alhamdulillah view naik gitu loh. Jadi ini enggak sih kayak apa, bikin konten horor ini apa karena memang kalau kita sesama konten kreator pasti tahu nih, yang namanya mengambil konten horor, kita tanda kutip horor, itu lebih banyak viewnya, lebih enak cari viewnya, atau memang ya karena tadi apa namanya bilang karena ini mereka perlu arahan atau segala macam. Nah jadi yang pertama saya mengarahkan anak-anak ini, mengarahkan dengan konsep yang bagus lah intinya gitu loh. Kita nggak melanggar ini, nggak merugikan orang lain juga, nggak merugikan lingkungan kan gitu. Nah, dan yang kedua masalah penonton ini, view ini, saya tahu banyak kreator yang mungkin sama kontennya seperti saya gitu. Cuman saya pengen menampilkan di konten saya itu yang berbeda. Nah, berbeda dalam arti berbeda itu saya tahu warga 62 ini nih orangnya kepo semua. Gitu loh. Jadi orang itu yang view saya, yang subscriber saya itu tuh alhamdulillah ya, kita pro kontra pasti ada kan, itu netizen pun ada. Nah, ya alhamdulillah mereka yang lebih suka itu ya alhamdulillah lebih banyak. Lebih banyak yang suka daripada yang enggak. Keponya itu loh. Kepoannya. Tapi kita ini sih kayak apa? Ke tempat kayak gitu atas dasar di sana nih seram, mungkin bisa dikatakan angker. Iya. Atau memang mencari research dulu, nanya dulu ke orang-orang, atau memang ada yang ngadu, bang di tempat aku bisa nggak dieksplor atau gitu, atau kayak gimana? Nah jadi gini, selama kami ngeksplor itu semua kita ada izin, ada narasumber. Jadi nggak sembarangan nih. Kita nggak mau, memang kalau kita niatnya pengen nyari hantu ya, atau nyari jin, nyari setan, itu di sekeliling kita loh banyak. Nah jadi yang kami explore ini itu tuh ada tujuannya, ada edukasinya di dalam situ. Nah kita nyari narasumber dulu. Contoh nih, bang,
di situ loh tempatnya angker satu ya. Nih dari sosial media nih kebanyakan nih teman-teman nih, bang coba ekspor di sana, bang coba ngekspor di sini. Oke, kita tampung tuh. Tapi kita tampung itu bukan berarti kita langsung ke sana segala apa, enggak. Jadi kita tampung contoh di sana ada bangunan nih bang. Oh ya, langsung kita research. Jadi kita tanya dulu nih, ada narasumber enggak sih ke warga yang iya. Kira-kira di sini memang benar sih memang benar ada kejadian-kejadian aneh atau yang ganjil di sini, apakah benar ataukah ada sering masyarakat yang diganggu oleh makhluk itu, benar enggak gitu loh. Oke. Nah, jadi kalau memang benar ada, oke, gimana kalau kita ungkap di sini? Nah, gitu. Jadi di video saya itu kita itu sebenarnya mengungkap, bukan mencari hantu. Kalau mencari hantu di sekeliling kita pun banyak. Nah, gitu. Kita mengungkap sesuai narasumber yang kita dapat. Bener nggak sih? Jadi dalam arti kita itu di konten saya itu mencari hantu, dan itu semua karena hantu, karena jin. Jangan 100% percaya sama jin. Kita pun di waktu syuting aja, waktu pakai mediumisasi itu aja nggak percaya 100% tuh sama situ hantu itu, sama jin itu gitu loh. Karena sifat jin itu pembohong. Bohong ya. Iya. Oke. Dari ini nih. Kalau teman-teman ini kan pasti ada yang bisa ngelihat, ada yang bisa Ya. Nah, yang lebih dominan bisa ngelihat dari Ini nih. Oh, ini Ya, dari sini. Agung. Berarti memang bisa ngelihat atau ngerasain atau kayak gimana tuh? Kalau ngeliat sih dari kecil. Dari kecil. Dari kecil. Orang tua ngomong dari kecil, dari umur 5 tahun. 5 tahun udah bisa. Oh, orang tua sadar tuh. Orang tua sadar. Iya sadar. Sering cerita kan kalau misalnya tidur pagi gitu kan, kalau pagi kan saya itu sering cerita sama mama malam-malam gitu. Pas sadarnya mama tuh aku bisa lihat tuh pas malam tidur, apa namanya, kasur kan tumpuk dua kan kasur. Malam namanya di perusahaan kan kalau malam jam 12 gitu kan mati. Jam 10 ke atas tuh udah mati, jam 4 subuh baru hidup. Jadi pas malam mati lampu tuh saya tidur di kamar tuh sendiri. Nah pas tidur sendiri lihat ke kanan kan kipas angin tinggi kan, di bawah kayak ada mama gitu, tapi mati lampu. Nanya, mak ngapain di situ? Ini di atas Kelaunin Agung gitu kan. Nggak ngomong. Ya udah tinggal tidur. Gitu ya? Ada apa kan gitu. Tidur. Pagi-pagi nanya, mak, mama ngapain di bawah kipas angin dari malam? Ditanyain nggak ngomong. Mama udah tidur di luar. Tidur di luar, mijetin bapak di luar tuh. Baru pulang bapak. Loh tadi malam siapa yang di bawah kipas angin? Lu nggak tahu. Nah, dari situlah. Nah, habis tuh ternyata benar emang ada ibu-ibu di situ. Ibu-ibu. Sosok ibu-ibu. Bunda-bunda. Bunda. Soalnya mandornya bapak tuan, rumahnya belakang rumahnya. Pas pulang jam 12 malam, lihat dari jendela tuh sosoknya persis kayak mama keluar. Oh dari jendela, posisi hamil. Emang mama sudah memang posisi hamil. Adek umur baru usia 6 bulan dalam perut. Keluar dari jendela, di center sama mantul bapak tuh, ke belakang rumah. Bis belakang rumah kan ada kandang ayam. Loh kok hilang? Nah, itu ternyata dari orang yang tua di situ tuh, rumah tuh dulu bekas kuburan ternyata. Mungkin pas pembangunan kurang izin. Jadi awal mula bisa melihat tuh dari situ lah. Di jalan pun sering gitu. Iya, sering. Ada orang gitu, mak, ada orang ngapain di situ mak? Loh, mana ada orang? Tapi kalau kita itu bicara masalah ngeliat-lihatan kayak gitu. Kalau misalnya pembeda antara ini makhluk yang boleh dikatakan goib sama manusia, itu ada perbedaannya nggak? Perbedaan ada, banyak perbedaan. Kalau ini maaf nih, sorry itu saya nih. Kalau orang bilang kan namanya hantu tuh nggak napak kaki, nggak napak bumi nih, apa segala macam. Nah, pembedanya apa tuh? Apakah benar? Sebenarnya enggak, napak dia nya. Napak aja. Napak. Cuma pembedanya?
Perbedaannya tuh kalau saya tajam lihat makhluk itu dari kelas 6 SD. Baru benar-benar jelas. Kalau dulu mah samar-samar. Ini benar-benar jelasnya tuh. Sosok itu kelihatan dia kayak manusia. Tapi itu badannya beda rasanya. Lihat itu beda. Kalau orang biasa, oh orang biasa. Kalau lihat sosok lain itu otomatis merinding pasti. Oh, otomatis merinding. Oke, itu pembedanya ya. Jadi Energi. perasaannya, energinya beda, auranya beda. Auranya beda. Oke, mungkin itu kalau dari sisi yang bisa ngelihat. Ya, ini dari teman ini nih. Dari gerak-geriknya sama Kalau juga saya beda. dari perguruan. Oh, perguruan silat ya. Iya. Oke. Jadi kalau ini di situ apa nih, sebagai apa nih, teman? Kadang dia bisa jadi mediator, kadang dia bantu-bantu. Oke. Kadang di belakang layar. Nah, multitasking ya. Jadi gini. Bisa apa aja nih. Jadi gini, kita mungkin ya kalau udah ngelihat jadinya di video tuh kayaknya nyaman ya. Ngelihat kayak gini, udah jadi kayak gini, enak banget gitu. Padahal di belakang layar mungkin yang udah pernah ikut penelusuran explore-nya jejak tuyul explore ini, ini kadang yang tim yang lain di belakang itu pada sibuk tuh. Karena kita namanya bermain dengan makhluk alam sebelah, otomatis kita tuh interaksinya lebih banyak kayak gitu. Nah, jadi apalagi pakai namanya mediator. Nah, jadi tim ini ya sibuk aja sih, ibaratkan jangan dulu, nanti dulu, ini menutupin yang pengen berinteraksi ini. Kadang ada yang mengganggu juga. Jadi ya tim di belakang itu membackup lah intinya. Total berapa sih tim? Kalau tim sementara ini kemarin tuh ada sekitar 7 orangan. 7 sekitar 7 orangan. Itu. Kita ini kan malam kan, malam. Kisaran jam berapa tuh? Nah, jadi kalau nge-explore biasanya kita itu sekitar jam 10 ke atas. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Kadang kita pulang ke rumah itu bisa sampai jam 3, jam 2 gitu. Berarti memang dini hari. Dini hari. Malam gitu. Karena ini kan teman-teman nih banyak nih pertanyaan yang mungkin nggak bisa dijawab satu-satu sama teman tim ini yang banyak menanya apa itu settingan kah, ya kan? Ya. Atau ini gimmick kah, atau ini cuma kebutuhan konten apa segala macam. Karena yang mereka lihat tuh seperti itu. Ya, benar. Nah, sedangkan teman-teman dari sini katanya bisa memang melihat, merasakan apa segala macam. Jadi kita di sini saya mewakilkan dari pertanyaan-pertanyaan itu aja ya. Karena lebih banyak tuh pertanyaan tuh sebenarnya dari situ. Karena sejujurnya saya pribadi pun ngerasa penasaran nih, kan kayak gitu. Ya alhamdulillahnya kita ini dekat, kan dekat dalam artian kita masih dalam lingkup kota sama yang sama nih. Kayak itu kayaknya enaknya kita ngobrol nih biar bisa ngejawab rasa penasaran saya juga. Kan kayak gitu. Ayo silakan sambil minum-minum nih. Santai segala macam sambil kita coba untuk mempertanyakan pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan. Kan, kayak gitu. Oke. Yang mau ngerokok. Ini nggak apa-apa ngerokok nih? Nggak apa-apa, boleh. Oke. Ngerokok aja. Hidupin lah dulu. Oke, siap. Ini ngerokok nggak? Ngerokok. Ya. Udah jangan sama. Jangan. Santai. Kita di sini. Santai aja. Oke nih, sebelumnya juga terima kasih nih ya udah diundang ke sini nih. Terima kasih banyak nih. Sama-sama. Karena saya juga dapat konten nih. Sama konten sama menguntungkan aja. Iya. Jadi tadi apa yang mau dipertanyakan tentang gimmick mungkin ya? Gimmick atau real ya gitu ya. Jadi gini sebenarnya. Jujur banyak sih saya dapat inboxan dari sosial media, dari pokoknya sosial media itu yang pengen ikut penelusuran, karena memang saya gini, dan yang udah konten-konten sebelumnya itu sebenarnya narasumber dan mungkin warga itu sebagian ada yang ikut itu. Ada, cuman mereka nggak mau munculkan di kamera gitu. Nah jadi ya itu kan tergantung, kalau masalah percaya dan nggak percayanya itu tuh tergantung pribadi masing-masing ya. Jadi kalau dibilang settingan atau ibaratkan real gitu, ya mau settingan pun waktunya pun kapan kita menyetingnya.
Kalau saya pribadi mau disetting semua seperti apa, kita berhubungan dengan makhluk loh. Mau nyetingnya seperti apa gitu. Oke. Nah, dan itu pun jujur ya, kalau gimmick sih, kalau saya sama sekali dari awal pun bikin konten atau apa tuh rasanya gimana ya, nggak tertarik sedikit pun tentang gimmick itu, tentang settingan itu. Ya udah, kita apa adanya aja kayak gitu loh. Terserah orang menilai seperti apa, orang maunya percayanya seperti apa, itu pribadi masing-masing. Tapi kalau kepengen melihat secara real, nah nih buat teman-teman ya, yang pengen secara real, langsung pengen ikut, insya Allah kita siap gitu. Cuman kenapa kok kemarin itu kan banyak nih, belum ada yang sempat ikut karena banyak. Dan yang kedua, kita pengen explore pun itu kan harus ada tempat dan narasumber tuh. Jadi kalau tempatnya nggak memadain untuk ngajak penonton ini, kita nggak ngajak nih. Karena apa? Kasihan. Contoh outdoor di tengah hutan atau apa segala apa kayak gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya kita dapat tempat kayak gedung, kayak itu kan di ruangan ya, indoor ya. Jadi lebih enak gitu loh. Menjaganya pun enak. Dan itu pun harus ada izin kan? Izin ya. Nah, jadi kita itu setiap nge-explore kita izin dulu nih. Izin RT. Izin RT. Jadi izin juga ke warga-warga setempat. Karena apa? Kalau kita nggak izin ke RT atau segala apa, malam-malam kan namanya kita dunia malam ya kan. Nah, jadi ngapain sih rame-rame? Rame-rame orang ini ke rumah itu segala apa, ntar dikira maling kita. Ntar dipukulin warga kita, gitu loh. Jadi ada izinnya. Iya, kita izin. Tapi penelusuran kayak gitu, ngungkap itu takut nggak sih? Ya sebenarnya sih nggak ada takutnya kita. Nggak ada takut. Kalau pribadi saya ya, kalau pribadi takut. Karena apa? Ngapain sih takut dengan ibaratkan makhluk-makhluk seperti itu? Memang dia ciptaan sesama kita, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ya, ciptaan Tuhan. Tapi manusia ini derajatnya lebih tinggi nih. Kita derajatnya lebih tinggi. Jadi ngapain kita takut dengan ibaratkan yang jin itu ditugaskan untuk menggoda kita? Kalau kita takut malah dia berhasil dong menggoda kita. Gitu. Dari teman sendiri nih di ujung, kan biasa tuh ngeliat yang kayak gitu. Ada rasa takut nggak? Rasa takut dari yang kelas 6 SD itu baru rasa takut. Pas baru-baru beka banget tuh, baru ngelihat. Itu rasa merinding nggak ada pertamanya. Nah, naik motor, lihat kok ada orang, putar balik tuh. Namanya nggak tahu kan, putar balik, lihat gini. Apa kira ibu-ibu, soalnya pakai baju semuanya kan nggak pernah lihat yang lainnya lah, kuntilanak secara langsung itu kan. Lihat pas manggil mbak putar balik. Astagfirullahaladzim, langsung muka tuh hancur, namanya hancur muka tuh. Nggak beraturan, udah rambutnya panjang. Namanya kan nggak ada kepikiran ke makhluk yang lain kan. Lihat astagfirullahaladzim, langsung nggak karuan tuh naik motor itu. Sampai rumah tanyain, Pak, apa? Kayak tadi sana lihat gini. Oh, iya, emang ada di situ. Kamu juga ngapain disamperin? Namanya nggak tahu kan? Namanya apa? Pikiran cuma di video apa settingan gini kuntilanak gini gitu kan. Baru ngeliat langsung. Soalnya baju tuh emang kena ke tanah rumput tuh, rumput pisang situ. Lihat. Emang mbaknya diam aja, putar balik itu ada belakang. Panggil putar mukanya udah hancur ya. Takut nggak? Sekarang nih? Sekarang alhamdulillah udah nggak takut lagi. Udah karena udah biasa. Udah biasa. Oke. Kalau saya sih mungkin takut ya. Ya, saya juga nggak berharap ketemu yang kayak begitu. Dari temen ini sendiri kan, itu kan masih muda-muda nih. Teman-teman di sini nih. Dari umur yang saya kayak gini nih, ini bisa ngeliat nggak? Kalau saya samar-samar. Masih samar ya. Takut nggak sih? Ya awalnya memang takut pasti. Sempat ada pernah mengalami apa gitu loh? Pertama kali itu pernah dibuka gitu sama pelatih, sama pelatih.
Itu awal-awal tuh antri pertama ya udah saya aja duluan, saya percobaan. Suruh selesai, pas selesai itu dibuka tuh disuruh keluar depan rumah teman saya tuh. Lihat ke sebelah kanan kayak nggak ada. Pas sebelah kiri itu tuh kayak ada di ayunan biasa mah. Ada orang megang kepala pokoknya. Ini nih netes semua darah sini nih. Itu tuh. Ah ini nih mulai merindingnya ini nih. Langsung loncat saya tuh. Dan kita malam Jumat ya. Iya. Datang ke pelatih saya ngadu. Mas, itu di depan ada ini. Nah, itu mulai peka jarnya, mulai peka. Nah, pas dari itu tuh saya pulang lagi ke rumah. Dikasih bambu kalau nggak salah sama pelatih saya tuh. Itu yang ngisi adik saya. Dikasih bambu, disuruh tancapin ke bambu ini 4, disuruh tancapin di sebelah rumah saya tuh. Nah, sebelah rumah saya di belakang sama di pinggir. Saya tancapin satu-satu dengan di sumur juga. Oke. Pas selesai nancap yang bambu terakhir nih, ada suara teriak gitu. Kan namanya juga bambu nih udah diisi gitu buat menghancurkan gitu nah. Pas udah ditancapin tuh ada yang teriak. Nah, pas jam 12 antara jam 1 nih disuruh cabut itu tuh. Adik saya ini lagi posisi tidur, dibangunin sama saya tuh nggak bangun-bangun. Ya udah, saya aja sendiri yang nyabut ya. Dicabut sama saya loh. Itu awal-awal yang nyabut tuh sebelah rumah, habis itu ke sumur, ke belakang rumah sama di pinggir. Saya cabut. Nah, bambu yang terakhir saya tancapin itu tuh teriak lagi. Teriak entah kenapa. Pas besoknya saya ngadu lagi, Mas, kok ini ditancapin bambu kayak gini kok ada suara teriakan. Nah, ini nih bambu buat penghancur ya. Dari situ saya makin takut lagi. Ya udah makin takut dia. Ya pas lama kelamaan ya biasa-biasa aja. Biasa aja. Kalau saya paling takut tuh naik motor. Naik motor Tiba-tiba ada aja. gonceng. Oh, Mam, Digonceng. Pernah Naik juga. motor. Motor biasa, di skip, posisi di skip tuh. Oke. Malam tuh saya pulang dari rumah teman di sini di dekat Gentong. Pulang lewat skip. Ya, area skip lah ya. Ada skip. Naik motor. Nyet, tapi nggak tahu apa-apaan. Motor spion tuh ada. Serang kok langsung merinding. Lihat spion. Loh, ada perempuan tuh baju putih langsung. Putih tuh nyamping gini duduknya. Ya nggak mungkin dia ngangkang ya, Pak. Iya, ini di kanan berdiri apa? Nyamping. Tapi megang tangan tuh megang di sini. Kerasa baju tuh kerasa pegang. Takut jatuh dia. Tadi ya. Pegang tuh. Kok merinding. Lihat spion. Astagfirullahaladzim. Lihat sini baru kelihatan mukanya tuh hancur. Selalu hancur gitu atau kayak gimana? Kalau misalnya muka sempurna sering saya lihat sempurna sering. Cantik kan? Iya cantik. Cuma Bau nggak kayak gitu? Bom, malah saya tuh yang sosok yang sempurna tuh malah yang wangi. Bau bunga melati, bunga Ya gitulah. Nah, Terus kalau yang hancur tuh bau busuk apa kayak gitu? keseringan bau busuk, bau bangke. Bau bangke. Dia Kayak sosok pocong gitu seringnya bau bangke. jin itu kan bisa menyerupain apa aja, bisa oke. berubah-ubah wujud dia gitu loh. Makanya jin itu. Nah, jadi ini sedikit ya buat penonton juga, mungkin gini aja, anggap aja lah kayak orang kan bilang nyebutnya indigo ya, indigo kayak Ya, gitu. ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kan banyak juga ada sih sebagian yang bilang, Bang bisa nggak bukakan mata batin katanya, minta ini. Itu nggak gampang loh. Ini ngasih tahu aja. Bukakan buku rekening gampang. Itu gampang aja itu. Jadi nggak segampang itu gitu. Sedangkan yang bisa aja mungkin pengennya ditutup lagi gitu loh. Bener nggak? Karena kan gini nggak lucu aja nih. Saat makan kok tiba-tiba ada mata di situ. Ada di samping kita mau mandi kok tiba-tiba ada sosok yang mata yang juntai Ya, kayak nggak karuan. Nah gitu loh. Jadi dari suara-suara pun mungkin ada juga itu kedengaran gitu loh. Jadi dipikirkan kembali gitu loh. Mungkin ngelihatnya kita enak, bisa melihat sosok ini, bisa ini. Tapi itu prosesnya nggak segampang itu. Kalau belum siap, kasihan raga kita gitu loh. Itu aja. Ngerasa energi ya? Waduh. Bisa Bangun tidur namanya nama belum terkumpul. Bangun tidur. Astagfirullahaladzim langsung lihat sok pingsan. Nanti kan kayak gitu malah intinya dipikirkan lagi lah gitu loh.
kalau belum siap, ya intinya banyak diperbanyaki, dibagusin lagi ibadahnya. Itu juga dengan sendiri. Kalau kita nggak minta bukakan pun, kalau kita udah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita bisa melihat benda seperti itu. Cuma Semua maksudnya butuh proses. Jangan salah gunakan. Iya, kalau benar. mungkin punya kelebihan kayak gitu. Iya. Karena tuh kadang kan ya banyak yang skeptis ya dengan yang kata indigo atau yang bisa ngeliat-liat kayak gitu tuh. Iya. Banyak yang skeptis dalam artian masa iya sih bisa ngeliat? Iya. Ya kan kayak gitu. Jadi ada rasa percaya dan tidak percaya itu pasti orang di luar sana. Kayak saya pribadi pun sebenarnya kalau ngelihat orang-orang yang bisa indigo apa segala macam, bukan nggak percaya, cuma lebih kayak ke nggak mau terlalu mikir jauh untuk masa beneran sih iya apa enggak. Benar. Pasti orang mikirnya seperti itu. Orang awam pasti mikirnya seperti itu. Karena saya juga nggak mau terlalu banyak itu, karena saya anggap ya kalaupun dia punya kelebihan seperti itu terus dia tampilkan, ya saya menganggapnya itu adalah sebuah hiburan aja sih. Iya. Pribadi ya, dalam artian bukan yang nggak percaya 100%, cuman saya menganggap kayak hiburan aja. Karena contoh-contoh kayak channel-channel besar kayak Sarah Wijayanto, nah, kan tadi juga bilang itu salah satu fans lah. Nah, kalau saya nontonnya Jurnalisa yang kayak gitu, saya sama istri itu nontonnya Jurnalisa yang kayak gitu ya. Cuman saya anggapnya itu adalah hiburan ya kayak gitu, karena mereka bilang mereka bisa mediasi, bisa ngobrol sama itu segala macam, mengungkap apa segala macam. Saya anggapnya itu hiburan. Gitu, nggak terlalu memikir berat untuk hal kayak gitu. Karena pada dasarnya pun kita tuh hidup berdampingan sih ya. Nah, itu berdampingan kayak gitu sama ya makhluk-makhluknya gitu ya. Ini kalau bisa dilihat kan mungkin kita di sini nih ada banyak kan kayak gitu. Karena kita saking berdampingannya nih sama mereka. Misalnya kita mengungkap, misalnya saya bisa ngomong sama ini sama makhluk gitu kan, saya ngomong gini-gini, saya sampaikan ke kamera, ke publik kan, gini-gini kan otomatis publik itu ngomong dia ngarang gini-gini. Maka itu nanti adanya mediasi itu biar langsung makhluk itu yang ngomong, yang menyampaikan ke publik. Nah, tapi kan kayak gini nih. Ada dua ini sih, maksudnya kerasukan sama mediasi. Nah, yang saya tahu itu mediasi itu mereka 50-50 nih. Yang saya tahu nih kan. Dia masih bisa mengontrol dirinya sehingga pada saat berkomunikasi sama makhluk yang mungkin dia bilang masuk ke badannya itu terkontrol. Nah, sama kerasukan. Ada pembedanya nggak tuh? Nah, jadi gini, biar aku yang jawab ya. Kerasukan sama mediumisasi itu beda. Ya, kalau kerasukan ini itu jin itu masuk dengan sendirinya. Itu kerasukan. Ya, itu kerasukan itu. Tapi kalau mediumisasi ini, sosok yang mau kita ajak berinteraksi itu kita panggil, kita hadirkan, kita masukkan ke mediator. Gitu. Jadi ada medianya untuk kita berinteraksi gitu. Iya. Tapi ada yang bilangin syirik nggak sih? Oh gitu. Nah jadi banyak yang mempertanyakan tuh juga tuh katanya. Apa musik apa syirik sih? Nggak paham sih. Katanya mungkin ada yang bilang syirik ya. Wah ini nih berhubungan dengan jin segala apa ini segala apa gitu ya kan. Kalau membahas namanya syirik, nih contoh nih ya, contoh kecil aja nih. Kita berkendara menggunakan helm nih. Nah, kayak pakai helm nih. Jadi kita pakai motor nih pakai helm terus nih. Nanti saat ibaratkan kita ada apa-apa nih, itu jatuh dari motor umpamanya, nggak usah kecelakaan lah, jatuh. Oh iya nggak pakai helm, luka segala apa. Nah nanti kedepannya, wah ini harus pakai helm terus sampai dia kelupaan helm pun sanggup balik ke rumah lagi pakai helm. Nah jadi dia percaya bahwa helm itu bisa menyelamatkan dia. Itu aja udah dibilang syirik sebenarnya. Nah, nah itu perspektifnya. Itu percaya sama jadi hidupnya dia, maksudnya dia ketergantungan sama itu helm gitu loh. Nah, kepercayaannya dengan helm bahwa bisa menyelamatkan dia kan gitu. Itu aja udah dibilang syirik. Nah, sampai kayak kita minum obat aja nih, sakit dikit-dikit obat kita minum, nanti udah 1 jam kemudian terasa lagi obat lagi gitu, itu aja kan udah dibilang syirik. Nah, gitu. Banyak yang beranggapan kayak gitu. Iya. Percaya dengan obat itu, bahwasanya obat itu bisa segalanya lah buat dia. Nah, kan gitu. Itu mungkin perantara. Ya, itu sebenarnya perantara.
Karena segala sesuatunya tuh dikembalikan Ya kepada Allah. Allah. Gak mau bikin konten di kuburan itu atau gimana? Nah, ya benar. Jadi gini itu Kita nanya aja nih. pertanyaan ini Ya, itu kan? dari awal bikin dari awal bikin konten ini. Kenapa, Bang? Coba eksplor di kuburan ini, Bang. Nah, saya nggak mau nyebutkan di mana kuburannya ya. Yang jelas ada nih di kuburan ini, di kuburan ini, di kuburan ini. Jadi kalau berani di kuburan ini. Jadi maaf nih buat netizen nih. Jadi kita bukannya nggak berani sebenarnya. Kita nggak ada maksudnya kita bukannya nggak berani ke kuburan, tapi ngapain gitu loh di kuburan itu, mau ngapain, datang ke sana, apa yang mau kita masukkan ke mediator, apa yang kita ungkap. Sedangkan konten di video saya ini tentang explore ini itu kita mengungkap bahwasanya yang kita explore ini nih pernah terjadi sesuatu atau dari narasumber itu sering dapat gangguan di tempat yang kita explore itu gitu. Kalau di kuburan apa yang mau kita ungkap gitu loh. Kita bukan nyari hantu, bukan nyari jin gitu loh. Yang kita cari ini di video ini yaitu mengungkap bahwasanya di tempat ini apakah benar contoh jalan ini atau apa sering terjadi kecelakaan, apa gangguan dari makhluk astral atau kelalaian dari si pengendara. Kita kan nggak tahu gitu loh. Jadi ya gimana caranya kita bisa tahu? Ya coba kita berinteraksi sama alam sebelah. Benar nggak sih gitu loh yang kejadian di sini ini nih kelalaian dari si pengendara atau memang diganggu oleh makhluk yang ada menunggu di jalan tersebut gitu loh. Nah, kelalaian dari pengendara bisa jadi juga ya contoh nih kita di video saya juga kan selalu tuh mengasih tahu buat penonton juga jangan terlalu percaya juga ya 100% sama ibaratkan makhluk-makhluk gaib kayak gitu. Karena bisa jadi semua itu kelalaian dari manusianya juga gitu loh. Jadi dari situ kita ambil positifnya aja. Jangan dikit-dikit mempermasalahkan. Kita pribadi aja sendiri loh yang punya konten yang sering ke dunia mistis seperti itu, nggak menyalahkan 100% itu karena gangguan dari makhluk gaib. Iya, karena gini aja, saya mengingatkan buat teman-teman, sekiranya pengen keluar atau pengen berjalan ya jangan lupa naik kendaraan harus hati-hati kan gitu, dan jangan lupa berdoa karena ya memang kalau kita hubungkan dengan ibaratkan makhluk yang kasat mata ini nih ada sebenarnya sinkron. Kita kalau udah berdoa insya Allah kita dilindungi sama Yang Maha Kuasa dari gangguan jin-jin tersebut. Karena jin ini diciptakan untuk menggoda manusia. Tugasnya. Iya, gitu. Makanya mungkin ya kita bisa alhamdulillah sih, maksudnya bisa mengungkapkan ini semua kayak gitu, adanya podcast ini tuh ya itu seneng banget kita gitu loh. Jadi biar netizen tahu semua nih gitu loh. Jadi bukan berarti kita menghubungkan di situ ada kejadian itu pengen untuk konten doang segala apa enggak juga kayak gitu. Kita nge-explore tempat, kita bikin konten itu sesuai ada narasumber gitu. Kita jelas tanpa ada narasumber kita kan nggak tahu dan ngapain juga di situ mengungkap ada. Gitu. Jadi lebih ke apa namanya ngeksplor itu mengungkap segala sesuatunya ya dari netizen, dari teman-teman yang nyaranin apa segala macam. Cuman untuk kayak di kuburan enggak ya? Enggak. Kita jadi gini, ampun maaf ya, orang ini udah meninggal, udah tenang di alamnya sana. Ya terus kalau mau nyari hantu ya di kuburan loh. Mungkin orang awam pun tahu namanya di kuburan itu pasti banyak gitu. Menyeramkan. Cuman tujuan dari konten saya itu bukan mencari hantu gitu loh. Jadi di
edukasinya mungkin, nah makanya teman-teman biar nggak salah paham di situ ya biasakan nonton sampai habis. Ya kan gitu, karena di ending video itu kita selalu mengingatkan kepada teman-teman semua bahwasanya jangan takut nih sama jin, hantu, segala apa kayak gitu. Kita nggak ada yang sempurna di dunia ini, kesempurnaan itu kan milik Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan yang kedua ya itu tadi edukasinya buat teman-teman itu ya jangan ibaratkan kita menghargai bahwa di alam dunia ini nih bermacam-macam, alam sebelah itu ada gitu. Jadi gitu ya buat teman-teman nih, udah pada panjang-panjang nanti panjang banget ini kalau menjelaskan. Jadi intinya kita bukannya nggak berani di kuburan, tapi kita menghargai dan juga bukan tujuan kami di situ. Bukan tujuannya. Seru nggak ikut-ikut kayak gitu? Kalau saya sih seru. Iya. Seru nggak ya? Seru banget. Kayaknya saya nggak mau ikut ya. Nanti gini ya. Saya pada sawan saya. Saya pengen ngasih anu juga nih. Kita kan udah diundang nih. Mungkin nanti gantian Tuyul Miskin pengen ngundang bos ini ya. Manji bos. Kayak saya nggak juga. Ngundang beliau ini ikut menyaksikan langsung nih. Gimana kira-kira nih? Di mana dulu tempatnya Pak? Di pasar atau di pasar malam? Yang jelas apa kalau mau kita pembuktian juga bisa juga, tergantung nanti pembuktian dalam arti nanti kita tinggal nih. Kalau belum bisa merasakan atau pengen merasakan gitu bisa juga kita tinggal ya paling berapa menit lah, sebentar gitu, tinggal sendirian gitu. Jangan juga Pak. Biar tahu gitu loh sensasinya gimana. Saya pikir-pikir ya. Oke, mungkin ini nggak akan terlalu panjang karena juga hampir 1 jam. Jadi teman-teman yang di sini dari Tuyul Miskin channel YouTube, nggak mungkin mereka menjelaskan konsep teknis mereka bikin konten itu seperti apa dan konsepnya. Kalau pertanyaan dari teman-teman yang di kolom komentar bilang ini settingan apa segala macam mungkin sudah disampaikan tadi ya. Itu dari statement mereka. Karena saya di sini cuma fungsinya memberi wadah ya. Dan juga bisa perwakilan juga ya kan. Jadi mereka sudah ngejawab sebagaimana mestinya yang mereka alami apa segala macam. Mereka bilang tadi itu tidak settingan karena ngapain juga di setting kata mereka, karena juga di sini katanya teman yang di ujung itu bisa ngelihat apa segala macam. Ya seperti itulah obrolan kita malam ini. Ini juga udah larut ya. Jadi nanti takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada gak nih pesan-pesannya buat teman-teman yang mungkin satu konten, maksudnya yang sesama konten kreator horor yang mistis, atau pesan-pesannya buat teman-teman yang mengomentari ini dengan yang gini kata terserahlah, silahkan sampaikan mau siapa terserah. Jadi buat teman-teman nih yang satu konten ya, satu jalur mungkin ya, yang punya konten explore juga, saya cuman bisa kasih support. Dan juga buat temen yang satu konten dan saya jangan lupa lah kita sebelum melakukan explore atau tempat kita usahakan izin dulu kayak gitu. Izin karena itu penting. Itu penting banget malah gitu loh. Karena kita takut terjadi yang tidak diinginkan. Gitu. Dan yang kedua gunakanlah konten itu sebaik mungkin gitu. Dan juga buat teman-teman Tuyul Miskin, subscriber Tuyul Miskin ya, di sini saya bisa menyampaikan buat teman-teman di jejak Tuyul Explore ini, di konten kita horor ini, di sini kami tidak memaksakan kalian untuk percaya apa yang kami percaya. Di sini kami hanya berbagi cerita. Dan juga buat teman-teman semua, ini tidak luput juga di video saya ngasih tahu
perbanyak ibadah, perbaiki ibadahnya, banyak yang berdoa agar kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setiap mau kemana kita melakukan aktivitas, jangan lupa berdoa agar kita dilindungi juga sama Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama terakhir ini ya buat netizen. Oke, boleh. Netizen. Oke, buat netizen, I love you full. I love you. Pokoknya terserah kalian mau percaya dan tidak percaya itu tergantung pribadi kalian masing-masing. Dan kalau pengen ikut juga ya kami welcome aja gitu loh. Tapi kita kan pasti kalau pengen ikut ya mohon maaf yang kemarin sudah kita iyakan, karena kita ini kan belum dapat tempat segala apa, kadang itu disusahnya gitu loh. Jadi suatu saat nanti pasti ada kita ngubungin nih, gimana jadi nggak pengen ikut gitu. Dan pokoknya I love you full buat netizen. I love you pokoknya, saya suka kalian. Ya, jadi Buat slow-mo. anak TikTok ya. Oke, mungkin itu obrolan kita dari menit awal sampai sekarang yang hampir 1 jam. Terima kasih udah Oke, terima kasih juga nih. jauh datang kemari. Ya. Dekat dari sini. Kan dari Sungai Rangit, dari Banteng. Dari Banteng. Kan jauh kan gitu. Nah. Oke, terima kasih yang udah datang segala macam. Semoga kontennya kedepannya makin baik. Amin. Makin mengedukasi Ya. segala macam. Ya harapannya kedepannya yang baik-baik lah. Ya. Dan sehat-sehat aja nih buat teman-teman segala macam. Amin. Semoga apa yang dibuat tuh menjadi yang terbaik. Ya. Ya harapannya yang bagus-bagus aja. Ya, benar. Kayak gitu. Dan juga nggak lupa ini terima kasih buat Ventela Borneo ID yang sudah support channel WB Talk with Podcast. Terima kasih sekali. Sip. Oke, buat teman-teman yang pengen komunitasnya atau hobi profesinya segala macam yang pengen diundang, bukan diundang sih, maksudnya ngobrol bareng di sini, bisa follow IG saya di deskripsi ada. Follow aja, DM aja, nanti akan kita ngobrol di sini lah, santai, ngopi-ngopi atau coklat-coklat, rokok-rokok, santai, mantap. Ini kita di sini ya, ini channelnya gitu ya, channel 18 plus ya, plus. Ya, gitu. Jadi bebas lah di sini. Oke, thank you ya, buat teman-teman yang udah datang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuyul miskin, Enjoy. Oke.